Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Hadirin rahimakumullah, syukur alhamdulillah kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya, utamanya nikmat iman yang insyaallah senantiasa menyertai aktivitas kita. Salawat serta salam insyaallah senantiasa kita lantunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, sekedar memperteguh keyakinan kita terhadap Al-Quran, sholat ibadah, puasa ibadah, haji ibadah, dan masih banyak ibadah-ibadah yang lain. Tapi Allah tidak sholat, tidak haji, tidak zakat, tidak puasa. Sholat ibadah. Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesudah Allah bersalawat, demikian juga malaikatnya baru memerintahkan kepada hambanya, yakni dengan panggilan Nida'ur Rahman, ya ayyuhalladzina amanu. 90 kali kita dipanggil oleh Allah dengan Nida'ur Rahman, dengan ya ayyuhalladzina amanu. Satu di antaranya ketika mau memerintahkan kepada hambanya untuk bersalawat kepada Nabi. Artinya betapa strategisnya salawat untuk senantiasa kita lantunkan kepada baginda Rasulullah. Dan insya Allah salawat yang kita lantunkan satu di antara bukti nyata kita rindu, kita cinta kepadanya. Hadirin rahimakumullah, ada satu pertanyaan besar khususnya bagi saya, bagaimana melestarikan spirit Ramadan. Sampai tadi malam saya lihat masjid-masjid di fase yang pertama ini itu masih semangatnya masih cukup tinggi, tapi sudah mulai maju jamaahnya, softnya yang maju. Tapi di sini saya lihat masih penuh. Alhamdulillah. Harapannya mudah-mudahan sampai Sya'ban yang akan datang. Hadirin, kalau kita lihat Al-Quran Asy-Syu'ara ayat 88-81, tolong Mas Roni kalau salah ayatnya tolong diingatkan. Yauma la a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang diterima nanti di hadapan Allah hanya mereka yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Pada hari di mana harta anak-anak itu tidak ada manfaatnya lagi, sekalipun anak kita kiai, sekalipun anak kita ustaz, dan seterusnya, sekalipun doktor, profesor, tidak ada manfaatnya. Siapa yang diterima Allah? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang menghadap Allah dengan hati yang salim, hati yang sehat, hati yang bersih. Hadirin, sama halnya dengan ibadah yang kita laksanakan.
yang diterima oleh Allah hanya man atallaha biqalbin salim, yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hadirin, panggilan Allah seperti tadi itu 90 kali, termasuk panggilan untuk melaksanakan siyam Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ila akhir. Dipanggil dengan nidaur rahman. Kalau kita lihat ayat yang dibaca oleh Imam surat Asy-Syams tadi, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Yang sukses, yang bahagia itu hanya mereka yang membersihkan hatinya, yang tetap spiritnya, semangatnya tetap menggelora, itu hanya yang bersih hatinya. Karena itu yang dalam hadis Rasulullah sudah juga menegaskan, bukan ketampanan kita yang dilihat Allah, bukan kecantikan kita yang dilihat oleh Allah, bukan ketegapan dan kekuatan fisik kita yang dilihat oleh Allah, walakin yang dulu ila qulubikum, yang dilihat Allah hati kita. Padahal ayat yang dibaca tadi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, di dada kita itu sudah diilhamkan oleh Allah. Setiap manusia punya potensi untuk fujur, untuk fasik, bergelimang dosa, dan punya potensi untuk takwa. Tapi yang bahagia, yang sukses, yang nanti akan diterima oleh Allah adalah mereka yang hatinya bersih. Tidak ada jalan lain untuk meningkatkan spirit Ramadan, paling tidak mempertahankan, itu hanya dengan membersihkan hati. Dalam dada kita itu ada 3 penyakit hati. Yang pertama, penyakit yang akan merusak akidah. Yang kedua, penyakit yang akan merusak ibadah. Yang ketiga, penyakit yang akan merusak akhlak. Ketiga penyakit ini senantiasa silih berganti menyapa kita. Ambil contoh penyakit yang merusak akidah, umpamanya kufrun, ingkar, membangkang, tahu salah dikerjakan juga dengan bangga, tahu baik dihindarkan, diabaikan. Saya ambil contoh, kalau jujur jalan berharga, jalan ridho Allah. Kalau bohong, jalan ke neraka, jalan yang dibenci oleh Allah, yang tidak dicintai oleh Allah. Saya yakin yang hadir di sini dalam pengakuannya tidak ada yang memilih jalan ke neraka. Saya tanya yang melihat saya saja, pernah memilih neraka, Mas? Tidak pernah. Kalau jujur jalan ke surga, bohong jalan ke neraka. Belum pernah bohong, Mas. Insya Allah semuanya tidak ada yang berani angkat tangan bahwa belum pernah bohong. Untuk innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Kalau tidak, habis kita dikuburin di dalam kubur saja. Makanya saya harapkan kepada diri saya terutama, di saat kita istighfar, mari ikuti pesan Rasulullah dalam Sayyidul Istighfar. Wa abu bi dzambi faghfirli, aku akui dosa-dosaku, ampuni ya Allah.
Karena hanya Engkau yaghfiru dzunuba jami'a yang akan mampu bisa mengampuni saya. Ya. Jadi kalau kita istighfar mohon ampun, wa abu bidzambi, aku akui dosa, faghfir ampuni aku. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, hanya Engkau yang bisa mengampuni. Makanya kalau pesan Allah itu subhanallah, banyak indah-indah pesan Allah itu. Tapi karena Allah yang memanggil, terkadang kurang mendapatkan perhatian. Coba Pak Takmir, siapa takmirnya di sini? Pak Baroni katakan, ya. Pak Baroni pasang spanduk yang sholat subuh datang 15 menit sebelum waktu subuh, sudah di masjid. 50 orang pertama itu akhir Ramadan akan mendapatkan hadiah, tidak usah banyak-banyak, 50 juta. Saya yakin akan penuh ini Pak ya. Bahkan setengah jam sebelum subuh sudah hadir di sini, karena Pak Baroni yang pasang spanduk. Diketahui pimpinan daerah Muhammadiyah mana Pak Haris, 100 orang lebih Pak pasang teror bisa-bisa karena janji manusia. Coba janji Allah, siapa yang tidak pilih surga, tapi alangkah ringannya tiket ke surga itu. Kalau kita lakukan tidak ada 5 detik. Ini janji Rasul ini. Hadisnya dari Umar bin Khattab. Apa kata beliau? Rasulullah bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda." Tidak ada seorang pun di antara kalian yang berwudu, yasbiqul wudu, kemudian dia sungguh-sungguh wudunya. Di saat membasuh tangan, dia berujar dalam hatinya, "Ya Allah, tangan ini penuh dosa." Ratusan ribuan dosa yang muncul dari tangan ini, hanya Engkau ya Allah yang mengampuni. Ketika berkumur, ya Allah, banyak kata, jutaan kata yang sudah keluar dari mulut saya, sebagian besarnya ada yang dosa, hanya Engkau yang mengampuni. Sampai ke kaki ini fayas behulu, katanya Ali Tontowi, sungguh-sungguh. Mengapa? Wudu itu taharah, mensucikan, membersihkan. Apa yang dibersihkan? Dosa-dosa kita. Ada juga penyakit hati yang namanya sombong. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak senang pada orang yang angkuh, sombong, congkak. Tapi betapa banyak orang sombong. Kalau raja yang sombong, orang akan bilang, pantas sombong raja. Kalau Pak Lurah sombong, maaf kalau ada yang lurah, pantas pimpinan rakyatnya. Kalau wali kota, pantas. Profesor, maaf kalau ada yang profesor, kok rotok sombong, pantas. Suki sombong, pantas. Terkadang pintar enggak, suki enggak, pangkat enggak, sombong juga. Karena sudah tertancap semuanya di hati tiap manusia. Kemudian hasad, hasud, dengki. Kalau dulu enak istilahnya SMS, senang melihat teman susah, susah melihat teman senang. Itu inti dengki, hasud. Ada yang merusak ibadah, riya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga apa yang kita lakukan semuanya karena Allah. Terkadang waktu ditanya mau nyumbang, ubah harganya 950 juta, ubahnya saja bosan. Waktu nyumbang, ubahnya saya, namanya siapa? Hamba Allah.
alamatnya mas, bumi Allah. Karena masjid besar, masjid agung, tehelnya semua, keramiknya dia juga, habisnya 1,5 M. Tanyanya ya hamba Allah, alamat bumi Allah, diresmikan VVIP duduk di depan. Karena jejer dengan orang yang punya proyek, yang menentukan proyek, kesempatan itu dipergunakan. Alhamdulillah, Pak Wali, ini saya keramiknya, ubahnya saya, habis sudah teriak. Demikian juga tamak, na'udzubillah min dzalik. Ada yang merusak akhlak. Yang merusak akhlak itu malas. Orang sukses 24 jam saya. Orang kaya 24 jam. Raja 24 jam. Semuanya 24 jam. Cuma ada yang rajin, ada yang malas. Malas ini penyakit akhlak yang merusak akhlak. Dan setannya sekarang dibawa di tas, dibawa di saku kemana-mana, Pak ya. Ini di sini ada Al-Quran, tafsir, 3 tafsir, 4 tafsir ada di sini, hadis di sini, buku mahal-mahal di sini. Cukup bayar 350.000 tiap bulan. Bayar wifi, sudah bisa diunduh semua di sini. Tapi WA juga ratusan bahkan ribuan tiap hari masuk ke sini. Yang dibaca hadisnya apa WA-nya? Ini akhlak. Semua ini indikatornya adalah S3 sebagai akhir. Indikatornya S3. Maaf, S3 ini kalau di dunia perguruan tinggi strata 1, strata 2, strata 3 doktor. Untuk dada kita juga ada S3. Indikatornya apa? S1-nya. Saya datang, Anda aman. Dimanapun orang yang bertakwa itu tinggal, lingkungannya akan aman. Ini kata Rasulullah, al-muslim man salim al-muslim bilisanihi wa biyadihi. Islam muslim, muslim yang sebenarnya itu siapa yang mampu menyelamatkan, mengamankan lingkungan. Karena Allah yang menurunkan kekuatan junud dan lam taroha, malaikat yang menjaga kita. S2-nya saya datang, Anda senang. Dimanapun orang yang bertakwa tinggal, lingkungannya akan senang. Karena ciri-ciri takwa itu diantaranya, ini katanya Yai Wahab Asbullah. Dulu di Indonesia tahun-tahun belasan itu ada 3 serangkai, Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari, dan Wahab Hasbullah, seperguruan. Yai Wahab Hasbullah itu ditanya oleh santrinya, namanya Yai Qurtubi santrinya, Yai Islam bikin apa? Apa jawab Yai Hasbullah itu? Ya, Islam punya. Itu Islam. Siapa yang tidak senang kalau ada muttaqin di sana? Pasti semuanya senang. Basyir wala tunafir. Gembira semua. Yang ketiganya saya datang, Anda dapat manfaat. Khairukum anfa'ukum. Tanpa ditanya, kalau itu pribadi kita, pasti spirit Ramadannya ibarat baterai ini dicas 1 jam bisa 45 hari. Sama kita dicas 1 bulan penuh, diharapkan sampai Syawal yang akan datang tetap semangat menjadi rijalul masjid.
sahibul masjid. Semoga subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi